warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Alhamdulillah, semoga kita yang ada di ruangan ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, coba dong dilihat teman-teman yang ada di sekitar kalian itu pada masuk semua atau tidak? Alhamdulillah, pada pembelajaran hari ini teman-teman kita pada hadir semua ya. Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipimpin ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Berdoa selesai. Baiklah, di sini anak-anak ibu pernah tidak sih menonton film pada zaman dahulu? Ada apa aja sih yang kalian lihat di film pada zaman dahulu itu? Ya, ada monyet, ada kancil, ada harimau, ada kerbau, ada buaya, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Oke, satu lagi nih. Kalian pernah tidak sih menonton filmnya Otan? Ya, film Otan itu ada apa aja? Ya, di film Otan itu menceritakan tentang hewan-hewan, tumbuhan, alam-alam yang ada di sekitar kita ini. Dari kedua film yang telah Ibu sampaikan tadi, ada yang tahu nggak sih pada hari ini kita akan membahas tentang apa? Ya, di sini kita akan membahas tentang keberagaman hayati atau Indonesia Kaya Akan Hayati. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, agar kita dapat mengidentifikasi keberagaman hayati yang ada di Indonesia ini seperti flora, fauna, ekosistem, dan lainnya. Yang kedua yaitu agar kita bisa menjaga kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini. Oke, ketika ibu bilang apakah masih semangat hari ini anak-anak? Maka kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Paham? Ya, oke, ibu mulai ya. Apakah masih semangat hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Murid-murid ibu, tolong dong perhatikan gambar yang ada di samping ini. Ada gambar apa aja sih yang ada di samping ini? Ya, ada gajah, ada harimau, ada kancil, ada ular, dan masih banyak hewan-hewan yang lainnya. Oke lanjut, ini ada gambar kedua nih. Coba lihat, ada gambar apa saja? Ya, di situ ada hutan hujan tropis, ada rafflesia, dan masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Oke baiklah, anak-anak ibu ada yang tahu nggak sih apa itu kekayaan hayati? Oke, kekayaan hayati adalah keberagaman makhluk yang ada di bumi ini. Contohnya seperti gen, spesies, ekosistem, dan lainnya. Yang ada di Indonesia ini yaitu seperti flora, fauna, mikroorganisme yang ada di Indonesia ini dari Sabang sampai ke Merauke. Baiklah, apakah anak-anak ibu paham apa itu kekayaan hayati? Ya, kekayaan hayati adalah makhluk hidup yang ada di bumi ini, contohnya seperti spesies, gen, dan ekosistem. Jikalau di Indonesia ini seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang lainnya. Paham anak-anak? Ibu harap kalian semua paham ya. Oke, selanjutnya kalian tahu nggak sih apa saja penyebab dari kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini? Ya, kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini pertama karena
Letaknya yang geografis di daerah yang tropis. Mengapa? Karena iklim kita yang hangat ini dan curah hujan yang tinggi ini sangat mendukung akan kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini. Kedua, karena negara Indonesia ini adalah negara kepulauan. Coba kita lihat, apakah kalian sudah mempelajari tentang peta? Maka kita lihat bahwa negara kita ini merupakan negara kepulauan. Dari Sabang sampai Merauke ini, kita ini terbelah-belah, banyak sekali pulau-pulau yang ada di Indonesia ini. Oke, yang ketiga yaitu karena topografinya yang beragam. Contohnya seperti gunung. Ada apa saja sih yang ada di gunung itu? Ya, contohnya banyak hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di sana, seperti ular, burung elang, harimau, pasti hidup di situ. Oke, yang kedua yaitu seperti lautan, karena di lautan itu banyak sekali hewan-hewan air, hewan-hewan laut yang hidup di sana. Contohnya seperti terumbu karang, ikan hiu, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga yaitu dataran rendah. Mengapa? Coba kita lihat di daerah sekitar kita atau di sekeliling kita banyak sekali hewan-hewan yang berkeliaran. Betul? Betul. Oke, yang keempat yaitu pantai. Di pantai juga banyak loh hewan-hewan yang hidup, contohnya seperti kerang, keong, dan masih banyak yang lainnya. Oke, apakah anak-anak ibu paham apa saja faktor penyebab kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini? Ya, ibu harap anak-anak ibu sudah paham semua ya. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, jenis-jenis dari kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini. Ada yang tahu nggak sih apa saja jenis dari kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini? Ya, ada flora, fauna, dan juga ekosistem. Oke, baiklah. Anak-anak ibu, tolong bantu ibu dong sebutin apa saja contoh dari fauna atau tumbuhan. Ya, ada pohon cendana, hutan bakau, ada hutan hujan tropis, dan masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Yang kedua nih, sebutin juga dong contoh dari fauna atau hewan yang ada di Indonesia ini. Ya, ada harimau, gajah, anoa, ada komodo, ada burung cendrawasih, dan masih banyak hewan lainnya yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga yaitu ekosistem. Sebutin dong ekosistem yang ada di Indonesia ini. Ya, ada hutan hujan tropis, ada terumbu karang, dan masih banyak ekosistem-ekosistem yang lainnya. Waduh, kayaknya anak-anak ibu pada nggak semangat lagi nih belajarnya. Ibu punya ice breaking loh buat kalian agar bisa tetap semangat lagi belajarnya. Kalau ibu bilang aram sam sam, kalian tepuk paha ya. Terus kalau ibu bilang guli-guli sam sam sam, terus kalian putarkan tangan kalian lalu tepuk lagi pahanya. Diulangi menjadi 2 kali, oke? Paham? Setelah itu arapi tangan kalian itu di bawah muka kalian ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya guli-guli ram sam sam, putar lagi tangan kalian lalu tepak lagi pahanya. Oke, kita mulai ya. Anak ibu, kita memulainya dari yang lambat terlebih dahulu, baru kita akan melaju lagi ke yang lebih cepat. Oke, kita mulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Karoti karoti, guli 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 ram sam sam. Karoti karoti, guli 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 ram sam sam. Possiamo andare più veloci? Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Karoti karoti, guli 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 ram sam sam. Karoti karoti, guli 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 ram sam sam. Lebih cepat Acceleriamo. lagi, anak-anak ibu. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Baiklah, apakah anak-anak ibu sudah semangat semuanya untuk menerima materi selanjutnya? Oke, materi selanjutnya yaitu manfaat kekayaan hayati yang ada di Indonesia.
Ibu mengambil 3 manfaat kekayaan hayati yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada ekonomi, yang kedua ada ekologi, dan yang ketiga itu ada budaya. Anak-anak ibu, tolong dong bantu ibu berikan contoh manfaat dari ekonomi ini. Ya, yang pertama itu ada obat-obatan, ada pariwisata, dan ada sebagai bahan bangunan. Oke, anak-anak ibu bantu lagi dong ibu mencarikan contoh dari ekologi. Ya, dari manfaat dari ekologi ini seperti menjaga keseimbangan lingkungan dan menjaga iklim. Yang ketiga, budaya. Dari budaya ini yaitu adanya warisan adat dan kearifan lokal. Mengapa? Karena kita mempunyai ciri khas dari keindonesiaan itu tersendiri. Oke, itulah manfaat akan kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya yaitu ancaman dari kekayaan hayati itu tersendiri. Yang pertama yaitu ada perburuan liar. Yang kedua ada perubahan iklim. Jadi sekarang ini di Indonesia banyak sekali orang-orang yang berburu liar, seperti memburu harimau yang kulitnya itu yang digunakan sebagai membuat tas, membuat barang-barang yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu perubahan iklim. Sekarang di Indonesia ini, iklim di Indonesia ini sangat berpengaruh sekali, seperti terkadang curah hujan yang sangat tinggi dan iklimnya yang sangat hangat. Oke anak-anak ibu, itulah ancaman dari kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini. Akan tetapi, kita memiliki upaya loh agar ancaman itu bisa kita hapuskan. Yang pertama, yaitu kita mendirikan taman agar hewan-hewan yang sudah langka itu bisa terlindungi. Yang kedua, yaitu kita rehabilitasi atau penghijauan, di mana banyak sekarang ini hutan-hutan itu yang sudah gundul, jadi kita melakukan penanaman kembali agar hewan-hewan yang sudah tidak memiliki tempat tinggal itu bisa terlindungi lagi. Yang ketiga yaitu edukasi kepada masyarakat. Mengapa? Karena sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang melakukan penangkapan liar, pemburuan liar, jadi hewan-hewan dan tumbuhan yang telah dilindungi itu habis oleh para oknum-oknum ini. Yang keempat yaitu penegakan hukum lingkungan. Jadi ketika kita edukasi kepada masyarakat, jadi kita tidak perlu risau lagi karena kita sudah memiliki hukum agar para oknum-oknum itu bisa mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Oke, apakah anak-anak ibu paham dan ingat apa saja upaya yang dapat kita lakukan agar kekayaan hayati yang ada di Indonesia tetap tertahankan? Coba sebutkan. Ya, yang pertama membuat taman nasional, yang kedua reboisasi dan penghijauan, yang ketiga itu edukasi kepada masyarakat, dan yang keempat itu menegakkan hukum lingkungan. Baiklah, selanjutnya ibu akan bagikan kalian itu kelompok. Akan ibu bagikan menjadi 5 kelompok terdiri dari 6 orang. Kalian mengerjakan LKPD yang telah ibu buat. Ibu akan memberi kalian waktu itu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal-soal yang akan ibu bagikan. Oke, apakah anak-anak ibu sudah siap untuk mengerjakan soal pada hari ini? Ya, ini soal yang pertama ya. Dan ini soal yang kedua. Selamat mengerjakan anak-anak ibu. Oke, waktunya sudah habis, maka ibu ingin mendengarkan hasil diskusi dari kalian. Pada kelompok yang sudah menjawab duluan, agar mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Masya Allah, hari ini anak-anak ibu telah mengerjakan soal yang telah ibu berikan itu dengan jawaban yang baik dan tepat. Semua jawaban pada hari ini pada bagus semua. Baiklah, di sini ibu akan memberikan apresiasi kepada kelompok yang menjawab cepat, tepat, dan baik. Yang pertama itu akan diberikan kepada kelompok 3. Kelompok 3 ini akan mendapatkan 3 bintang. Selanjutnya, ibu akan memberikan kepada kelompok 4. Kelompok 4 akan mendapatkan 4 bintang. Untuk kelompok selanjutnya, yaitu kepada kelompok 1. Kelompok 1 akan mendapatkan 3 bintang. Oke, untuk selanjutnya itu kelompok 5. Kelompok 5 ini mendapatkan 2 bintang. Dan selanjutnya itu kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan 1 bintang.
Tepuk tangan dong. Alhamdulillah, anak-anak ibu hari ini Masya Allah semuanya sudah menjawab jawaban dengan benar dan tepat. Dan Alhamdulillah anak-anak ibu hari ini sudah memahami materi tentang kekayaan hayati yang ada di Indonesia ini. Baiklah, coba anak-anak ibu simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kekayaan hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi ini. Di Indonesia meliputi flora atau tumbuhan, fauna atau hewan, dan ekosistem yang dari Sabang sampai Merauke, yaitu jenis-jenisnya seperti flora, fauna, dan juga ekosistem. Adapun manfaatnya seperti ekonomi, ekologi, dan juga budaya. Itu saja materi kita pada hari ini. Dan untuk materi selanjutnya yaitu tentang peta. Untuk anak-anak ibu, silakan dibaca mengenai materi untuk peta. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Berdoa selesai. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.